Ya sebetulnya kalau Indonesia mau bagus sepak bolanya gampang, tinggal tiru aja Uzbekistan. Uzbekistan itu merdeka, negaranya itu tahun 91, tapi tahun 94 dia udah bisa juara Asian Games. Kok bisa sih begitu? Ayo kita bahas. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Ya kali ini kita mau membahas soal Uzbekistan. Perkembangan sepak bola Uzbekistan kayaknya di luar nalar gitu. Negaranya pecah dari Uni Soviet tahun 91, tapi tahun 94 mereka sudah bisa juara Asian Games. Ini pasti ada sesuatu, ada perombakan besar yang dilakukan oleh federasinya. Patokan Uzbekistan itu nggak jauh-jauh ke Eropa, Brasil. Dia cuma berpatokan ke Jepang dan Kroasia. Dia datangkan ahli-ahli sepak bola dari situ. Yang pertama yang mereka lakukan, yang dilakukan Uzbekistan untuk memperbaiki pembinaan sepak bolanya adalah menghapus semua SSB. Kok SSB dihapus malah bagus sepak bolanya? Nah ini dia, SSB dihapus kemudian diganti jadi akademi. Loh memang bedanya apa antara SSB dan akademi? Jadi gini, kalau SSB siapapun yang punya uang dia bisa masuk ke situ. Dia bayar, dia sekolahin anaknya, sekolah bola, itu SSB. Kemudian dia juga datang pulang, atau dia nggak setiap hari lah, mungkin 3 hari sekali. Tapi kalau akademi itu sistemnya beda. Akademi pada prinsipnya yang terjadi di Eropa adalah akademilah yang cari bakat-bakat ke pelosok-pelosok. Kemudian bakat itu diambil, dimasukkan ke akademi. Dibina, bisa juga di asrama tanpa biaya, gratis. Itu akademi. Tapi nanti ketika seorang anak itu bertumbuh menjadi pemain sepak bola, kemudian dia menjadi bintang dan laku dijual, nah akademilah yang menentukan harganya, atau klub tersebut yang menentukan harganya. Kemudian klub tersebut mendapatkan keuntungan dari penjualan si pemain. Seperti yang terjadi di Belanda, di Ajax misalnya. Kayak gitu, itu akademi. Jadi lebih fokus. Nah, itu yang pertama ya. Hapus SSB, jadikan SSB ke akademi. Nah, yang terjadi di Indonesia bagaimana? Emang di sini nggak ada akademi? Ada, tapi namanya. Tapi sistemnya belum seperti akademi yang terjadi di Eropa. Kayak misalnya di sini akademi inilah, akademi itulah, tapi masih semi, ada SSB-nya, masih bayar juga. Ya memang ini investasi yang nggak kecil, investasi jangka panjang. Mungkin kalau hari ini buka akademi bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10-15 tahun ke depan. Butuh modal besar. Nah, yang kedua adalah di Uzbekistan itu presidennya ikut berperan. Kayak misalnya contoh, presidennya itu menandatangani dekret soal pengembangan sepak bola di Uzbekistan. Dan dari pemerintah juga mengajak kerjasama pihak swasta untuk mengelola pembinaan sepak bola. Selain itu juga wajib mensponsori, bahkan nggak cuma perusahaan, tapi individunya pun ikut mensponsori, yaitu membantu dana. Bahkan orang yang tinggal di Uzbekistan tapi dia bukan warga negara Uzbekistan, dia pun diwajibkan untuk membantu dana untuk kepentingan pengembangan sepak bola di Uzbekistan. Selain itu dananya juga dapat dari FIFA. Dari FIFA dia cuma dapat sekitar 30 sekian M lah. Beda jauh sama Indonesia. Indonesia dapatnya sekitar 60 M-an kalau nggak salah, 50-60 M. Tapi kenapa Uzbekistan berkembang, kenapa Indonesia enggak gitu? Sebetulnya Uzbekistan dan Indonesia ini banyak kesamaan. Salah satu motivasi Uzbekistan untuk mengembangkan sepak bola yaitu soal memperbaiki citra negara tersebut. Karena negara itu mempunyai track record yang buruk soal hak asasi manusia. Tuh, sama kan? Di sini juga gitu. Kalau soal HAM, aduh di sini ke laut. Di sana masalah HAM ditutupi dengan prestasi sepak bola. Kalau di sini masalah HAM yang kurang baik, nular-nularin prestasi sepak bolanya. Ya banyaklah yang kita pelajari dari Uzbekistan.
tahun 94 dia juara Asian Games, kemudian prestasinya ya turun naik lah. Sampai akhirnya dia bisa runner up di Piala Asia di kelompok umur, dan bahkan di Piala Dunia U17 kali ini bisa juara ngalahin Arab Saudi. Walaupun cuma dengan 9 orang dari babak pertama, Uzbekistan bisa keluar sebagai pemenang, menang 2-0. Bahkan di Piala Dunia yang lalu waktu diadakan di Indonesia, Uzbekistan U17 bisa ngalahin Inggris. Tapi sayang langkahnya terhenti di semifinal kalau nggak salah. Semifinal atau perempat final gitu. Nah terus bagaimana dengan Indonesia? Apakah itu bisa diterapkan di Indonesia? Ya bisa, cuma mau atau enggak kan gitu. Di sini bagaimana mau pembinaan bagus? Kalau soal undian kemarin aja kayak gitu. Terus minta diulang, masih aja pakai editan. Terus disanggah katanya itu bukan editan, semua sudah disaksikan bla 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 segala macam. Bagaimana? Ya mentalnya memang. Uzbekistan kenapa bisa disiplin? Ternyata mentalnya terbawa dari mental komunis waktu masih zaman Uni Soviet. Mentalnya ke bawah, keras. Tapi secara pemerintahan atau ideologi negara ya sudah nggak komunis lagi. Cuma etos kerjanya itu yang dibawa. Nah itu yang harus dicontoh. Itu Uzbekistan saat ini di Asia menjadi salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang luar biasa. Ranking FIFA Uzbekistan tertingginya waktu itu di 45, terendahnya di 119. Dan saat ini ranking Uzbekistan di sekitar 80-an mungkin. Tapi lihat pemainnya. Pemainnya udah ada yang main di Manchester City. Yang sekarang timnas U17 Uzbekistan yang juara Piala Asia itu juga bukan bentukan yang sebentar doang. Mereka sudah menyiapkan 3 tahun. Berarti kalau hari ini umur 16, paling nggak mereka sudah berkumpul dari usia 13 tahun. Itu sudah digembleng untuk persiapan hari ini U17. Bayangin 3 tahun, itu pasti pemainnya nangis, ngeluh, itu udah pasti. Tapi lihat hasilnya, ya seperti sekarang ini. Uzbekistan juara Piala Asia U17. 9 pemain dari babak pertama tapi ngalahin Arab Saudi sebagai tuan rumah. Kurang hebat apa itu? Ya segitu dulu, semoga Indonesia juga mencontoh Uzbekistan. Jadi pembinaan sepak bola di dalam negeri sendiri juga makin baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe.